Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam ke teman-teman semua yang sudah hadir di kelas kita di malam hari ini. Hari Kamis ya, ini hari keempat, berarti kita sudah laksanakan kelas. Nah, karena ini sudah hari keempat, kita juga sudah masuk ke materi yang baru ya. Jadi tema malam hari ini adalah kita bahas transistor dan nanti saya akan bahas transistor, fungsi, cara kerjanya, jenis-jenisnya, bentuk fisiknya, dan aplikasinya pada sirkuit. Untuk pengukuran, metode pengukurannya memang tidak dijelaskan di sini. Nanti teman-teman bisa lihat materi di kelas dioda. Dioda. Saya mau bahas dioda kok jadi transistor. Ya, mohon maaf, agak ngelantur. Oke, kita mulai materinya. Kita masuk ke kelas dioda. Kita kemarin sudah belajar mengenai resistor, kapasitor, dioda. Hari ini dioda. Dioda, diode. Sebutnya diode, bahasa Inggrisnya. Di Indonesia kan namanya dioda. Dioda ini adalah salah satu komponen elektronik yang cukup banyak variasinya. Jadi sifatnya satu, tapi nanti diturunkan dengan berbagai macam modifikasi. Ya. Jadi ada banyak sekali komponen turunannya, dan itu terkadang membuat kita bingung. Dioda jenis A tidak bisa diganti dengan dioda jenis B, padahal sama-sama dioda. Ya. Nah, ini adalah gambar fisik, bentuk fisik dari dioda, ada macam-macam sekali wujudnya. Ya. Jadi saya pengen kasih gambaran ke teman-teman supaya jangan terkecoh dengan fisik dioda. Ya. Fisik sama belum tentu dalamannya sama. Dioda ada macam-macam jenis. Di sini yang saya tampilkan saja ya. Ada lagi yang lain. Ada Zener, ada Schottky, ada tunnel, ada LED LED, ada photodiode, ada varaktor. Nah, Zener ini adalah dioda yang punya tegangan tembus yang nanti akan kita sering temui di laptop. Itu hanya 2 jenis ya. 3 jenis. Dioda biasa, dioda Zener, sama terakhir dioda Schottky ya. Kalau LED ya kita anggap dia sebagai lampu ya, karena difungsikan sebagai benar-benar memang lampu. 3 ya yang akan kita temui di laptop, Zener, Schottky, sama dioda biasa. Nah, ketiga dioda ini punya karakteristik yang sama. Zener, Schottky, dioda biasa itu sama. Sama-sama mengalirkan arus satu arah. Bedanya kalau Schottky dia bekerja pada kecepatan tinggi, jadi mampu memproses sinyal yang frekuensinya tinggi. Kalau dioda biasa nggak mampu memproses sinyal pada kecepatan tinggi. Ya. Lalu dioda Zener seperti dioda biasa, tapi dia punya tegangan breakdown. Artinya dia bisa mengalirkan arus dengan kondisi reverse bias atau dibiaskan secara terbalik, dihidupkan dengan kutub polaritas yang dibalik. Pada tegangan tertentu dia akan hidup. Seperti itu. Ya. Lalu secara fisik macam-macam, ada yang seperti ini ya. Dioda seperti ini biasanya serinya IN4148 model begini. Ada yang 4 kaki seperti ini dioda bridge, isinya 4 dioda di dalamnya. Lalu yang ada yang 3 kaki kayak gini, ini ada yang isi 2 dioda, ada yang isi 1 dioda, dan dalamannya pun macam-macam. Contoh di sini, ini 3 kaki tapi isinya hanya 1 buah dioda dari A ke K, anoda, katoda, NC. Lalu ini 3 kaki isinya 2 dioda, anoda, katoda, jadi common cathode ya, katodanya digabung jadi 1. Ada yang begini, ini common anode, jadi anodanya digabung jadi 1, 2 buah dioda, anodanya jadi 1. Ada yang begini,
diodanya di seri, ya. Jadi kalau kita ganti dioda jangan sembarangan, ya. Andai kata Anda ketemu jenis ini rusak, Anda ganti ini asal sama-sama 3 kaki, belum tentu pas. Ya. Nah, itu dari bahasan dari sisi fisik, ya. Yang ada tanda panahnya, yang ada garisnya ini namanya katoda, yang ada tanda panahnya namanya anoda. Katoda itu kaki min, anodanya itu kaki plus. Oke? Itu penjelasan sederhananya. Bagaimana cara dia hidup dan segala macamnya saya tidak mau cerita terlalu banyak, nanti takutnya materi kita jadi melebar dan Anda malah pusing duluan. Prinsipnya dioda itu adalah komponen aktif yang memiliki 2 kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor, ya. Jadi dia itu semikonduktor. Konduktor itu penghantar, semi berarti semi penghantar. Artinya dia punya 2 jenis kelamin. Pada satu waktu dia bisa berfungsi sebagai konduktor, sedangkan pada kondisi yang lain dia bisa berfungsi sebagai isolator. Makanya disebut semikonduktor alias homo, ya, 2 jenis kelamin. Ya, kalau kawat itu kan konduktor, dia setiap saat dialiri listrik ya arusnya mengalir. Besar alirannya tergantung hambatan pada kawat tersebut. Beda dengan semikonduktor, dia butuh tegangan tertentu supaya bisa mengalirkan arus. Jika tegangannya tidak tercapai, dia tidak bisa mengalirkan arus. Jadi pada level tegangan tertentu, semikonduktor akan mengalirkan arus. Di bawah level tegangan tertentu tersebut, dia tidak mengalirkan arus dan dia bersifat sebagai isolator, non-konduktif. Ya, jadi semikonduktor memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah. Dioda itu, ya, semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah, maju dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Jadi dia mengalirkan maju ke depan tapi tidak boleh balik. Nah, kalau dianalogikan di saluran air, dioda ini namanya valve atau klep yang mengalirkan aliran satu arah. Ya, definisi ini saya dapat dari ilmualam.net. Ya, kalau teman-teman mau baca-baca di sana lumayan, cuma kadang kayaknya materinya rada-rada bingung istilah kata-katanya karena dia sepertinya terjemahan. Oke, itu definisi dioda, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah dioda itu bisa dianalogikan sebagai katup klep yang mengalirkan arus satu arah. Maju boleh, mundur enggak, kecuali dioda Zener, ya. Oke, ada 3 variabel yang harus diperhatikan pada dioda. Jadi dioda ini punya 3 variabel utama. Pertama, rating arus, ya. Makin besar kemampuan arusnya, fisik diodanya makin besar. Itu jelas. Jadi kalau dioda besar sampean ganti pakai dioda kecil, ya tidak sewajarnya gitu. Karena arus dioda besar pasti arusnya umumnya yang dilewatkan besar. Kebutuhan arusnya besar. Jangan diganti pakai dioda kecil. Lalu tegangan maju. Tegangan maju ini adalah tegangan yang dibutuhkan untuk menghidupkan dioda, ya. Nilainya itu tergantung dari jenis bahan dioda, yaitu 0,6 volt untuk jenis dioda silikon dan 0,2 volt untuk jenisnya germanium, ya. Pengukurannya ada di kelas dioda, nanti teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, variabel yang ketiga itu adalah batas tegangan kerja dioda. Dioda ini mampu disetrum rata-rata serendah-rendahnya kemampuan si dioda itu di 600 volt ke atas, ya. Jadi hampir kalau di laptop kita udah nggak mikir rating tegangan, ya, pasti mampu lah. Tapi satu yang harus diperhatikan ketika kita ngurusin yang kecepatan frekuensi tinggi, maka jenis kemampuan respon frekuensi dioda tersebut harus diperhatikan. Kebetulan saya tidak masukkan di sini karena itu termasuk dioda yang jenisnya khusus, ya, bukan variabel umum, ya. Di dioda jenisnya Schottky itu bisa mampu bekerja di frekuensi sampai ratusan kilohertz, sedangkan dioda biasa itu
baru tembus 2-3 kHz itu atau 10 kHz dia sudah mulai kelelahan. Ya. Itu dioda. Ya. Nah, dioda Zener. Nah, ini definisinya. Bedanya dioda Zener dengan dioda biasa. Tegangan mundur saya sebutnya atau reverse bias. Dioda Zener dapat hidup dengan polaritas terbalik. Ya. Contoh di sini harusnya kan andai kata di sini dioda biasa di sini 10 volt, di sini 9,6 diodanya hidup. Kalau dibalik sini 9,6 di sini di sini 10 di sini 9,6 nggak bisa hidup. Tapi kalau Zener bisa selama tegangan Zenernya tercapai. Nah, tegangan Zenernya nanti tergantung dari spesifikasi dioda tersebut. Ada yang mulai dari 3,3, 6,3 volt, 5 volt ada, 20 volt ada, 15 volt ada. Jadi ketika tegangan Zener tersebut tercapai, dioda itu bisa hidup dengan mengalirkan arus terbalik. Nanti kita lihat aplikasinya seperti apa. Ah, ini contohnya. Contoh dioda Zener. Ya. Ini Zener dengan tegangan 9,1 volt. Artinya dioda ini akan berusaha mempertahankan tegangan di antara kedua kutubnya sebesar 9,1 volt. Saya ulangi, dioda ini akan mempertahankan tegangan di antara kedua kakinya. Jadi antara anoda ke katoda itu dia akan mempertahankan nilai sebesar 9,1 volt. Kalau dia disuplai dengan tegangan kurang dari itu, maka dia tidak hidup, jadi tegangannya ya tidak akan tembus. Enggak jadi 9,1, tapi andai kata di sini 5, ya. Andai kata di plus ini dapat 5 volt, maka di sini akan tetap 5. Ya, karena dioda nggak bisa nambah tegangan. Tapi kalau di sini 10 volt atau 12 volt, maka begitu masuk ke dioda, kelebihan dari 9,1 volt akan dibuang ke ground. Dan sisanya jadi 9,1 di sini konstan. Ya. Jadi itu difungsikan sebagai regulator. Contoh di sini kasusnya di sini 12 volt melewati resistor untuk menahan arus ya, supaya arus yang dibuang ke ground lewat dioda ini tidak terlalu besar. Jadi dioda Zener ini tidak menderita beban daya yang besar karena sudah dibatasi sama resistor. 12 volt masuk sampai sini kemudian dibuang hingga mencapai 9,1 volt karena tegangan Zenernya 9,1. Nah, karena di sini 12 volt, di sini 9,1 ya. Oke. Lalu ini plus ada beban di sini. 9,1 ada beban. Ketika bebannya hidup, maka tegangan dari sini akan mengalir. Mengalirnya seberapa? Jadi 8,5 volt. Kenapa 8,5 volt kok enggak 9,1? Perhatikan. Tegangan di basis ini 9,1. Begitu lewat sini ada dioda di dalam transistor. Ini jenisnya kemungkinan silikon. Jadi 9,1 dikurangi 0,6 volt. Jadi 9,1 kurangi 0,6, jadi keluarnya di sini 8,5 volt. Sehingga yang tadinya masuk sebesar 12 volt karena gerbangnya dibuka hanya sebesar 8,5 volt ya. 9,1 dikurangi 0,6 hasilnya 8,5. Jadi dari sumber dayanya di sini mengalir melewati transistor NPN ini keluarnya jadi 8,5 volt. Masuk 12 keluar 8,5. Itu salah satu gunanya dioda Zener untuk membantu meregulasi tegangan. Sedangkan si transistor NPN ini sebagai penguat arus saja. Karena kalau tanpa dioda Zener, tanpa transistor, maka arusnya lemah hanya lewat R1 saja. Keluarnya 9,1 volt. Itu dioda Zener. Nanti saya harap teman-teman akan tanyakan tentang ini ya. Nanti ada di laptop ada beberapa sirkuit yang menggunakan sifat dari Zener seperti ini. Nah, sekarang aplikasi dioda pada sirkuit. Gunanya apa aja sih? Pertama dia penyearah pada arus AC.
Jadi arus AC itu adalah arus yang bolak-balik. Arus bolak-balik itu seperti apa? Teman-teman boleh buka, silahkan cari informasi sendiri di Google. Ya, karena saya nggak semuanya saya ajarkan di sini untuk yang dasar-dasar. Jadi kalau mau ngerasakan arus AC gampang. Pegang listrik di rumah ya, PLN itu arus AC itu. Greng-greng rasanya ya. Fungsi berikutnya, aplikasi dioda pada sirkuit digunakan sebagai katup searah pada sirkuit DC. Jadi karena dia katup searah, mengalirkan arus pada satu arah, kemudian memblok pada arah sebaliknya. Digunakan sebagai pengurang tegangan. Bisa digunakan sebagai pengurang tegangan. Seperti Zener atau dioda-dioda lain itu bisa digunakan untuk mengurangi tegangan. Lalu bersama kapasitor, jika dia dirangkai bersama kapasitor, bisa membentuk pelipat atau pengganda tegangan. Tegangan 5 volt keluarnya bisa jadi 25 volt atau 15 atau 20. Itu si dioda ini berperan. Nah, tentunya butuh penerapan pada sirkuit. Nggak bisa dia bekerja sendiri, harus ada komponen-komponen lain. Ya, kita lihat contohnya. Ini adalah dioda Zener sebagai pengurang tegangan. Kalau teman-teman lihat, ini dioda biasa sebagai pengurangan tegangan. Di sini 19 masuk jadi sekitar 18,4 ya, 18,3, 18,4 karena ada dioda ini. Ya, untuk menghidupkan dioda kan butuh 0,6. Jadi 19 dimakan kurangi 0,6 jadi di sini. Lalu ini dioda Zener. Ini Zenernya nilainya 2,7 volt. Perhatikan. 2,7 volt. Namun di datasheet nanti ada keterangan yang lebih jelas. 2,7 volt ini adalah angka di mana si Zener ini mulai aktif. Aktif regionnya ya. Jadi ketika tegangan di sini mencapai 2,7 volt, dioda mulai hidup. Nah, berarti antara Vin terhadap ini akan dikurangi sebesar 2,7. Berarti kalau 19 volt di sini kurangi 2,7 kurang lebih ya, bulatin 3 volt ya. Berarti di sini 19, di sini jadi 16 volt. 16 baru dibagi sama divider ini PR24 dan PR23 baru menghidupkan PQ5. Itu gunanya Zener, apa salah satu contoh penerapan Zener sebagai pengurang tegangan. Ya. Andai kata 19, di sini jadi kira-kira 16 volt. Contoh lagi, sebagai blocking arus. Nah, pada sirkuit ini contohnya pada kaki phase ini terdapat gelombang kotak dengan nilai 20 volt. Di sini nilainya 20 volt, square wave gelombang kotak. Karena dia gelombang kotak, maka bisa tembus lewat kapasitor coupler ini. Dia sebagai kopling fungsi kapasitornya, jadi bisa ditembus. Gelombang kotaknya akan tembus di sini. Dan di sini sudah ada 5 volt yang asalnya dari 5 volt S5 masuk lewat dioda. Jadi ada 5 volt, sebelumnya sudah ada 5 volt ditambahi 20. Sehingga tegangan di sini bertambah jadi 25 volt kurang lebih. 20 plus 5. Tentunya kurangin tegangan aktif dioda ini ya. Jadi 24,2 lah. 24,4 volt kurang lebih segitu, tapi kita bulatkan 25 ya. Di sini 24, di sini 5. Apa enggak tembus? 5 kan 24 volt lebih besar daripada 5. Betul. Kalau enggak ada dioda ini, tembus 25 volt masuk ke sini. Itulah kenapa gunanya di sini ada dioda PD2 untuk memblok arus karena tegangan di sini lebih tinggi. Oleh karena ada dioda nggak bisa tembus ke sini. Jadi alirannya pasti masuknya ke boot. Ya, mengalir ke pin boot. Itu dari dioda tersebut. Karena ada PD2 sebagai blocking arus. Nah, sekarang dioda sebagai pengganda tegangan. Ini juga sama. Di sini ada tegangan 5 volt. Lalu di sini ada square wave sebesar 5 volt juga. Tapi bentuknya gelombangnya kotak-kotak putus-putus.
Di sini 5 volt bulat. Kalau kita lihat berarti ada 5 volt masuk mengalir melalui dioda. Berarti di sini ada 5 volt kurangi tegangan aktif dioda. Ditambah 5 volt dari coupler di sini, berarti di sini terbentuk tegangan sebesar 10 volt. 10 volt disimpan sama PC67, kemudian masuk lagi sini 10. 10 ditambah lagi 5. Jadi 15. 15 keluar di sini. Hasilnya adalah 15 volt ALW. Ya, idealnya angkanya 15, tapi tadi perhitungan 15 volt itu dengan menafikan bahwa dioda ini butuh tegangan untuk hidup. Jadi kalau nilai realnya, andai kata ini 0,2, andai kata dioda ini masing-masing nilainya 0,6, 0,6 kali 4, itu artinya 2,4 volt. Berarti tegangan yang akan terukur di sini sebenarnya bukan 15, tapi 12,6 volt. Itu tegangan real yang akan terukur di PC69, 12,6 volt. Ya, jadi dioda di sini digunakan untuk blocking dan membantu melipatkan tegangan. Karena adanya dioda tersebut bekerja dengan kapasitor bisa melipatkan tegangan. Syaratnya satu punya tegangan full, yang satunya adalah square wave, kotak-kotak. Ya. Tapi arusnya di sini cukup lemah. Itu beberapa contoh aplikasi penggunaan dioda ya pada sirkuit. Satu lagi, contoh yang terakhir, dioda sebagai proteksi kelebihan tegangan. VA1 asalnya dari adaptor. Kalau teman-teman lihat, VA1 ini dari adaptor, akan mengalir menuju ke VA2 melewati PD6 dan di sini ada PD5. PD5 berfungsi sebagai proteksi apabila ketika tegangan VA1 suatu saat melebihi tegangan batas region dari PD5 ini, PD5 akan aktif dan membuang kelebihan tegangan. Andai kata bercontoh kasus di sini VA1 tembus 25 volt. 25 volt, di sini SMAJ 20, ratingnya 20 volt. Berarti kelebihan 5 volt akan dibuang ke ground dan sisanya 20 volt akan diteruskan masuk ke VA2. Nah, itulah fungsinya sebagai proteksi kelebihan tegangan. Andai kata tegangan tersebut 25 tadi mengalir cukup lama, maka PD5 akan menjadi panas sekali dan akan mencapai kondisi di mana dia tidak mampu bertahan dan konslet. Itu kerusakan yang disebabkan oleh sistem proteksinya itu sendiri. Ya. Itulah sekilas penjelasan dan contoh aplikasi dioda pada sirkuit elektronik, terutama di laptop. Nantinya, ketika kita memperhatikan sebuah sirkuit, butuh ketelitian. Kita memahami apa peran komponen tersebut pada sirkuit tersebut. Ketika Anda lihat kapasitor di dalam sirkuit, fungsinya untuk apa? Apakah sebagai coupler, decoupler, ataukah untuk kapasitor filter, ya, atau untuk timer. Itu butuh ketelitian dan nantinya latihan juga tentunya jam terbang untuk kita bisa memahami dengan mudah. Materi kita sampai di sini. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk pertanyaan. Silakan. Sesi tanya jawab ini saya buka. Silakan yang ingin bertanya. Mulai dari Pak Zaka, Pak Ardi, Pak Denny, Pak Didi, ayo silakan, Pak Dikin, Pak Evan, Pak Faizin, Pak ML Gorontalo, apa ini ML Gorontalo? Pak Jatmiko silakan. Pak Sri juga silakan, Pak Rohim, Pak Santo. Gelombang kotak-kotak itu square wave. Oke, pertanyaan pertama dari Pak Denny Wijaya. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang kotak?
saya kasih contoh saja animasinya. Ini yang dimaksud gelombang kotak, Pak Denny. Jadi kalau sinyal DC penuh itu gelombangnya dia utuh, lurus. Nah, kalau gelombang kotak itu hidup, mati, hidup, ya, berulang terus seperti itu. Bentar, saya coba carikan yang lebih. Kalau ini dia pembentukan square wave pakai. Gelombang kotaknya berasal dari mana? Dari sirkuit PWM. Sirkuit PWM yang bingung tentang sirkuit PWM itu apa, bisa buka di kelas power regulator. Ya, ada materi tentang PWM for beginner, materi 15 di kelas power regulator. Ini membahas tentang gelombang kotak. Ya. Materi sirkuit SMPS ya, terutama sistem switching yang digunakan untuk menghidupmatikan matikan MOSFET. Ya, Anda tahu kalau di sirkuit SMPS MOSFET ada 2 unit ya. Nanti gelombang kotak bisa pelajari di sini ya, materi PWM for beginner di kelas power regulator analysis. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bapak Didi, ya. Dioda sebagai penambah tegangan, apakah hanya dari gelombang kotak? Jika tegangan kapasitornya berasal dari pull up, bagaimana? Tidak bisa, tegangannya harus berupa square wave. Ingat ya, kemarin salah satu sifat kapasitor, bahwa tegangan di kapasitor tidak bisa mengalirkan, jadi kapasitor itu bisa, kalau sama arus DC dia blocking, tapi kalau dengan arus AC dia bisa tembus. Ini sifat kapasitor. Ya, perhatikan. Di sini saya sebutkan kapasitor sebagai coupler pada arus AC dan pulse DC. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau gelombang penuh, dia tidak bisa melewatkan tegangan, hanya nyimpan saja. Padahal di sini butuh dilewatkan. Contoh seperti ini ya. Di sini gelombangnya penuh, di sini juga penuh, nggak kotak-kotak. Berarti ini akan tembus ke sini, dan di sini berhubung tegangan sama dan ini penuh, nggak tembus, jadi 5 volt saja diam dia. Tapi kalau di sini kotak-kotak bisa tembus, nyebrang ke sini. 5 volt tambah 5 volt jadi 10. 10 tambah lagi 5 volt dari sini. Jadi 15. Itu penjelasannya. Jadi harus berupa square wave. Dapat gelombang kotaknya dari mana? Pada sirkuit ini itu didapat, ini diambil dari IC. IC-nya menghasilkan gelombang kotak. Jadi hanya perkawinan gelombang kotak dan yang tidak kotak, ya, gelombang kotak dan full atau DC penuh yang bisa menghasilkan penambahan tegangan. Ingat ya, melipatkan tegangan tapi tidak menambah arus itu kalau bukan menambah arus, menambah arus itu keliru. Ya, hanya menambah tegangan, arusnya justru makin lemah.
Jadi andai kata di sini sanggup 1 ampere, di sini paling hanya sanggup 10 miliampere atau 20-50 miliampere. Meskipun di sini bisa 1 ampere. Arusnya lemah tapi tegangannya naik. Itu yang terjadi. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Silakan pertanyaan berikutnya. Ini yang ikut mayoritas sudah pernah ke Jogja semua. Oke. Jadi gelombang kotak itu sebenarnya tegangan DC full yang diputus-putus, jadi seolah-olah kotak. Gitu. Karena 0, 1, 0, 1, 0, 1. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Sebenarnya nggak kotak juga sih, sebenarnya ya putus-putus gitu. Ada tegangan, nggak ada tegangan, ada tegangan, nggak ada tegangan. Itu yang terjadi sebenarnya. Bukan kotak, tapi putus-putus. Berupa pulsa listrik. Ya. Silakan pertanyaan berikutnya dari siapa? Masih ada pertanyaan? Halo? Oke. Kalau tak ada pertanyaan, saya buka pertanyaan baru. Saya buka pertanyaan, ini ada sebuah sirkuit. Silakan Pak Didi, silakan pertanyaannya. Berarti kapasitor kopel hanya berlaku untuk gelombang kotak. Tidak harus kotak, segitiga boleh, sinus juga boleh, ya. Intinya gelombang AC istilahnya. Ya, nggak harus kotak. Intinya dia putus-putus. Kalau DC penuh itu garis lurus. Ya. Ini ada penjelasannya ya. High side dan low side, dan keduanya hidup bergantian. Terus hidup out ya. Maksud saya adalah jadi mati ya. Sebesar 75. Ini contoh di sini ya, saya kasih contoh. Ini adalah gelombang DC penuh. Ini gelombang kotak-kotak dengan duty cycle 75%, jadi 75% dia on, 25% off. Ini dengan duty cycle 50% gelombang kotak, ya. Ini 25% duty cycle-nya, ini 0% alias mati sama sekali. Oke, perlu dipahami ya. Jadi gelombang penuh ini seperti ini. Kalau gergaji gimana? Kalau gergaji berarti dia hidup, miring ini, grafiknya miring, mati, miring, mati, miring, mati. Ada juga yang segitiga, naik, mati, lagi, terus gitu. Selama bukan full begini, itu bisa tembus kapasitor. Tapi kalau dia full gini, nggak bisa tembus kapasitor. Hanya akan disimpan. Begitu sih, kapasitornya penuh, dia blocking. Seperti itu penjelasannya, ya. Nanti bisa lihat di materi 15. Ada lagi pertanyaan? Gimana Pak Didi barusan saya jawab, cukup bisa diterima?
Oke. Halo, halo. Wah, yang tanya malah menghilang. Maksudnya toleransi seperti apa, Pak Didi? Saya kurang jelas. Maksudnya toleransi. Semua kapasitor bisa di coupler ya. Semua kapasitor bisa jadi coupler. Ya. Dan toleransi tegangan sesuai rating tegangan kapasitor. Kalau kapasitornya 25 volt ya couplingnya hanya 25 volt. Kalau sampai pakai lebih dari 25 volt ya resikonya kapasitor akan jebol. Nilai faradnya tergantung dari duty cycle yang akan digunakan dan besar energi yang dibutuhkan. Tentunya semakin besar arus yang lewat, yang dibutuhkan arusnya semakin besar, nilai kapasitornya harus semakin besar. Tapi kalau hanya butuh mengambil gelombang sinyalnya saja, nggak butuh energinya, jadi yang dibutuhkan hanya gelombang sinyalnya saja, pakai kapasitor kecil bisa. Pertimbangannya banyak. Kebutuhan energinya besar atau tidak. Kalau besar butuh kapasitor besar. Kedua, panjang gelombang yang akan dikopling itu seberapa besar. Ya, artinya si kapasitor tadi harus mampu menampung energi sepanjang gelombang tadi nilainya high. Ya. Jangan sampai kapasitornya udah penuh duluan, padahal gelombangnya belum habis. Oke, area pertimbangan berikutnya adalah tempat, lokasinya. Karena kapasitor besar itu berarti makan tempat, itu perlu dipikirkan juga. Bisa-bisa aja pakai kapasitor besar semua, tapi jadi nggak efisien. Makan tempat dan lebih mahal biayanya. Perhatikan di sini ada dioda. Ini soket baterai, ini tegangan baterai masuk. Ini dioda terhubung ke ground. Saya boleh tanya, ini dioda fungsinya sebagai apa? Ini tegangan baterai dari soket baterai akan masuk ke sistem. Lalu ada diodanya D0801. Oke, regulator tegangan boleh, hampir betul. Dioda ini disebut dengan dioda, kalau Zener kumisnya ada dua, ini kumisnya cuma sebelah, jadi bukan Zener banget. Dioda ini disebut dengan dioda TVS, ya, atau disebut dengan transient, ya, voltage transient voltage suppressor. Ya. Apa sih tegangan transient? Tegangan transient itu tegangan yang dia ngecut naik tiba-tiba tinggi. Saya kasih contoh grafiknya saja untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan tegangan transient. Contoh ini pada suatu sinyal, ya. Ini ada sebuah sinyal yang gelombang normalnya begini, ya. Nah, tapi entah karena ada gangguan alam, biasanya faktor alam ya, itu tiba-tiba tegangannya lompat tinggi sekali, nilainya bisa 2-3 kali lipat dari tegangan normalnya. Andai kata ini sebutlah 100, ini naik ke 300 tiba-tiba. Nah, kalau ini dibiarkan, ya, tidak diredam, ini akan masuk ke sistem dan merusak. Itulah gunanya dioda transient ini tadi. Dioda TVS ini disebut. Jadi ketika baterai dipasang, biasanya di baterai itu masih ada listrik statis. Waktu sampean colok ke motherboard, dipasang ke casing,
listrik statis tadi akan dilepaskan dan itu membuat terjadi kejutan tegangan. Nah, kejutan tadi akan diredam oleh dioda D0801 ini. Dan dioda ini didesain untuk mudah konslet. Ya. Apabila terjadi kejutan yang cukup besar, ini bisa konslet dan short ke ground. Supaya apa? Supaya yang di dalam aman, tapi baterainya juga yang aman ya. Oke, dioda TVS ini transient voltage suppressor. Beberapa kasus cukup sering itu rusak. Ya. Nah ini juga sama, ini dioda untuk filter EMIF ya, EMIF filter untuk membuang listrik statis yang terbentuk di jalur komunikasi data antara baterai terhadap AC. Ya. Ini juga kalau konslet akan mengganggu komunikasi di jalur data. Oke. Iya Pak Asrodi, yang saya suruh cari dioda di jalur baterai itu kan. Ini dioda yang saya maksud dioda seperti ini Pak Asrodi. Tadi siang yang Asus ya. Jadi ini jalur komunikasi antara baterai dengan AC itu dilindungi oleh dioda yang melindungi andai kata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Ya. Oke. Saya buka lagi beberapa kasus yang lain, contoh yang lain. Boleh yang mau pertanyaan lagi saya buka, silakan. Yang mau bertanya, silakan dulu dibikin dulu pertanyaannya. Master Laptop Gorontalo, Pak Andi, ayo silakan. Saya baru tahu nih ML Gorontalo, baru kepikiran. Kirain malam Jumat ML Gorontalo, Pak. Aduh, namanya singkatannya ML Gorontalo. Boleh, 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 boleh. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Ini ada dua perintah yang tujuannya untuk mengaktifkan U51. Ya. Nama perintahnya adalah enable LCD VCC. Nah, perintah ini bisa berasal dari dua sumber. Yang pertama dari ENVDD, yang kedua berasal dari LCD VCC TST EN. Pertanyaan saya adalah, kenapa dia gunakan dioda D3? Kenapa nggak disambung langsung saja? Ya. Kenapa enggak ini sambung langsung ke sini juga ini sambung langsung ke sini? Kenapa harus pakai D3? Silakan dijawab. Pak Andi, silakan Pak Andi. Saya hitung sampai 5, tidak ada yang jawab, saya yang jelaskan. Habis itu kita tutup. Oke. 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, ada satu jawaban dari Pak Zaka. Jawabannya Pak Zaka benar. Jadi alasannya kenapa pakai dioda? Supaya andai kata perintah datangnya dari ENPDD itu hanya masuk ke LCD VCC saja, tidak mengganggu di sini karena nggak tembus kemari kan, atau juga sebaliknya ya. Andai kata tanpa dioda, ketika ini nggak hidup, ini hidup, maka NVDD akan ganggu LCD VCC TSTEN ini akan terganggu ya. Harusnya dipisahkan, dan cara memisahkan sirkuitnya adalah dengan menggunakan dioda. Betul sekali jawaban dari Pak Zaka. Selamat Pak Zaka, Anda memang luar biasa. Oke, saya kira cukup. Ada lagi pertanyaan? Menghitung mundur. Cukup ya. Pak Evan, Pak Dikin, Pak Didi. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau gitu sudah, saya kira sudah cukup. Berarti kita akhiri kelas malam hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah ikut meramaikan kelas kita pada malam hari ini. Ya, saya mengapresiasi kehadiran teman-teman juga, terutama yang para senior-senior ya. Karena tanpa kehadiran kalian kelasnya pasti akan sepi. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini tentang dioda bermanfaat. Materinya akan segera diupload. Ya, selesai dikompres akan segera saya upload. Semoga bermanfaat pelajaran malam hari ini, dan selamat melaksanakan tugas buat teman-teman yang masih mau lembur. Jangan lupa jaga kesehatan, semoga rezekinya lancar, berkah, dan diberi kemudahan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri.